sorry banget di video terakhir audioku bermasalah. Ya semoga sekarang dengan buat indoor, ya suasana ruangan, suaraku bisa terdengar dengan baik. Kita mulai. Jadi, pertanyaan tentang kebahagiaan itu merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Ya gimana enggak? Siapa sih yang enggak pengen bahagia? Nah, Carl Jung, salah satu tokoh psikologi ternama, juga pernah mengatakan bahwa kebahagiaan itu suatu fenomena yang luar biasa. Karena hampir tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Mau dia tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semuanya pengen bahagia. Bahkan kita segitu pengennya bahagia, sampai-sampai dalam perjalanan menuju kebahagiaan tersebut, kita malah frustrasi. Ironis ya, pengennya bahagia, tapi dalam perjalanan menggapai kebahagiaan itu, kita malah jadi tidak bahagia. Nah, tapi hari ini aku akan membeberkan rahasia hidup bahagia. Dan ini nggak kaleng-kaleng, bukan menurutku, ini menurut Carl Jung itu sendiri. Dan ada 5 pilar yang akan kuceritakan. Buatku pribadi, nomor 5 yang paling menggugahku. Kita mulai dari yang pertama. Pilar pertama untuk bisa hidup bahagia adalah kesehatan fisik yang baik. Ya, aku yakin kayaknya banyak dari kita tahu tapi enggak menerapkan ya. Seperti pepatah Yunani, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Gimana ya kita bisa bahagia kalau baru bangun tidur badan kita sudah pegel, lemes, punggung sakit-sakitan, kepala tuh berat terus-menerus. Kayaknya mau berangkat kerja atau berangkat beraktivitas saja sudah mengeluh. Kita nggak akan bisa bahagia kalau landasan fisik kita tuh belum baik. Oleh karena itu, ini jadi reminder buat kamu untuk mulai memperhatikan kesehatan fisik kamu. Entah dari makan yang baik ataupun olahraga, tidur yang cukup, silahkan diperhatikan. Yang kedua adalah hubungan yang hangat dengan orang terdekat. Kalau tadi kan perspektifnya sebagai makhluk biologis ya, fisik. Sekarang perspektifnya sebagai makhluk sosial. Artinya koneksi kita dengan manusia-manusia lain yang ada di sekitar kita. Entah itu pasangan, keluarga, teman, komunitas, silahkan. Karena ini garis bawahi hubungan yang hangat ya. Ini bukan cuma sekedar punya hubungan, bukan cuma sekedar kenal. Tapi hubungan yang hangat dan mendalam. Kamu harus bisa terbuka, terkoneksi secara emosional dengan dia, untuk bisa saling mengenal dan memahami diri satu sama lain dengan baik, meskipun mungkin kadang ada friksi, konflik, dalam proses relasinya, itu nggak masalah. Yang penting kamu bisa memiliki orang yang memahami dan menghargai eksistensimu dengan baik. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, nah ini penting, kemampuan untuk menikmati keindahan di dunia ini. Kalau kamu pengen bahagia hidup di dunia ini, kamu harus bisa melihat dunia ini tuh sebagai tempat yang indah. Dan Carl Jung mengatakan kamu bisa melihat keindahan di dunia itu dari 2 outlet. Pertama, karya seni. Yang kedua, alam. Karya seni seperti ya mungkin musik yang indah, atau lukisan-lukisan yang bersejarah, atau film yang menggugah diri kamu, yang menusuk diri kamu sampai ke relung hati, itulah bukti keindahan dari karya seni. Sementara dari alam ya mungkin seperti pemandangan yang indah di puncak gunung, atau deburan ombak yang seakan-akan menyapu seluruh beban perasaan kamu, yaitu kita harus bisa belajar untuk menikmati dan mengapresiasi keindahan-keindahan tersebut. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, nah ini nih penting, standar hidup yang layak dan pekerjaan yang memuaskan atau fulfilling. Ini PR negara sih. Ini salah satu highlight yang perlu diperhatikan, ya namanya kita sebagai rakyat Indonesia, karena ini masalah yang sistemik. Artinya negara tuh harus bisa untuk mengangkat taraf hidup rakyat itu sampai taraf yang paling nggak layak ya, cukup layak.
dan bisa menghadirkan lapangan pekerjaan tempat kita berkontribusi dan berkarya di dalamnya. Karena kalau nggak ada itu semua, kita nggak akan bisa bahagia. Itu layaknya fondasi dasar ya. Gimana kita bisa bahagia kalau makannya masih susah? Gimana kita bisa bahagia kalau tempat tidur kita aja, tempat kita bernaung aja itu nggak nyaman? Gimana kita bisa bahagia kalau rasa aman untuk hidup bernegara itu nggak ada? Seperti dilanda dengan banyak krisis dan perang, susah buat manusia untuk bisa bahagia ketika kita berada di kondisi negara yang seperti itu. Itu nomor 4. Nomor 5, yang terakhir. Agama atau filsafat sebagai pegangan hidup. Mau nggak mau, kamu akan hidup di dunia itu sampai 60 ataupun 80 tahun ya. Dan selama itu, kamu pasti akan menghadapi banyak guncangan peristiwa yang mungkin mengacaukan kestabilan jiwamu atau bahkan memutuskan asa kamu. Kita butuh suatu framework yang bisa membuat kita bertahan dalam menghadapi masalah-masalah hidup itu. Framework atau narasi yang bisa mengubah kepahitan-kepahitan yang kita terima menjadi pengalaman hidup yang bermakna. Dan itu bisa kita dapatkan dari agama atau filsafat. Jadi buat kamu yang religius, silakan imani atau taati agama kamu. Tapi kalau kamu bukan orang yang religius, kamu bisa memilih pendekatan filosofis mana yang sesuai dengan jalan hidup kamu. Sehingga kamu pun tetap punya pegangan. Oke, jadi itu 5 pilar hidup bahagia menurut Carl Jung. Semoga ini bisa membantu bagaimana kamu menavigasi hidup kamu ke depannya. Sampai bertemu di minggu depan.